Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Guna mencegah terjadinya kekerasan pada anak, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Selasa 28 November, membentuk dan mengukuhkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap siswa dalam menempuh pendidikan, termasuk membentuk karakter dan mengembangkan minatnya. Namun hal itu tidak akan terjadi jika kekerasan masih terjadi di sekolah. Untuk mencegah hal itu, maka seluruh sekolah diwajibkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK. Seperti dilakukan SMP Negeri 2 Sampit yang membentuk TPPK dengan melibatkan guru, komite sekolah, dan orang tua murid. TPPK dikukuhkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Muhammad Irfansyah. Kepala SMP Negeri 2 Sampit Abdurrahman mengatakan, pembentukan TPPK dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan di sekolah. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan fakta integritas sebagai komitmen keluarga besar sekolah untuk bersama mencegah kekerasan. Itu dalam rangka kita bagaimana agar segala kejahatan-kejahatan, agar kekerasan terjadi di sekolah itu sedini mungkin bisa kita cegah. Maka tadi dibentuk Tim Pencegahan Penanggulangan Kekerasan di sekolah, yang mana anggotanya terdiri dari guru, kemudian orang tua dan komite sekolah. Kepala sekolah tidak terlibat untuk itu. Untuk komitmen kita bersama, maka tadi ada kita menandatangani fakta integritas di kertas di kain, dengan harapan nanti sebagai bukti nyata bahwa kita tuh memang sudah sepakat untuk menjalankan program pemerintah itu bagaimana pencegahan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dengan ada kesepakatan tadi, sehingga mengingatkan semuanya bahwa kita seluruh warga sekolah komitmen untuk menjaga keamanan, kebersamaan, kekeluargaan di sekolah. Sementara itu Muhammad Irfansyah mengatakan, diwajibkannya sekolah membentuk TPPK berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap dana operasional yang diterima sekolah. Di Kota Waringin Timur sendiri, dari hampir 800 sekolah jenjang pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga menengah pertama, sudah 98% sekolah yang membentuk TPPK. Memang itu arahan Pak Menteri, memang berdasarkan surat edaran dari Mas Menteri Kemendikbud Ristek RI, bahwa memang sekolah diwajibkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan kepada anak di sekolah. Jadi memang tim itu wajib dibentuk, dan alhamdulillah di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah 98% saya kira sudah membentuk tim itu. Karena salah satu persyaratan untuk pencairan dana BOS, mereka harus mengirimkan SK itu juga ke link yang diberikan oleh pusat. Kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, mungkin kekerasan yang lain juga, termasuk seksual, verbal, non-verbal juga. Memang edaran Pak Menteri itu semua wajib sekarang. Jadi terutama mengatasi bullying. Bullying itu jangan sampai terjadi lah seperti itu, ataupun kekerasan-kekerasan yang lain di luar. Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur terus mendorong sekolah-sekolah yang belum membentuk TPPK untuk segera dibentuk, sehingga tidak ada lagi terjadinya kekerasan di sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar festival sekolah. Kegiatan berupa bazar hingga unjuk bakat siswa ini jadi sasaran mengimplementasikan kurikulum Merdeka.
SMP Negeri 2 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki caranya sendiri dalam memeriahkan peringatan Hari Guru Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yaitu dengan menggelar festival sekolah. Kegiatan pada Selasa 28 November ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Muhammad Irfansyah. Saat itu seluruh siswa maupun orang tua murid tampak hadir dan mengikuti festival dengan mengenakan pakaian batik. Festival ini diisi dengan bazar kuliner UMKM hasil produksi siswa. Berbagai jenis kuliner dengan harga terjangkau itu terlihat diserbu para siswa lainnya termasuk guru dan orang tua murid. Bazar kuliner ini juga dinilai oleh para guru untuk dilombakan. Festival Sekolah SMP Negeri 2 Sampit juga dimeriahkan dengan unjuk bakat dan kreativitas siswa, mulai dari tarian tradisional, tarian modern, musik rebana, hingga pembacaan puisi dan lainnya. Bahkan sejumlah guru juga ikut menampilkan tarian Nusantara. Kepala SMP Negeri 2 Sampit, Abdurrahman mengatakan, festival sekolah yang menampilkan kreativitas siswa ini digelar sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, di mana para siswa tidak hanya memperoleh ilmu pelajaran akademis dari dalam ruangan kelas, melainkan juga dari luar ruangan melalui kegiatan tersebut. Ini dalam rangka kita menjalin rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua siswa paguyuban. Dengan kegiatan juga nantinya akan timbul kreativitas siswa untuk bisa melaksanakan kewirausahaan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk mengembangkan kreativitas siswa. Berdasarkan kurikulum Merdeka yang diprogramkan di Kanang oleh Mas Menteri bahwa kegiatan pembelajaran itu bukan hanya siswa menerima ilmu pengetahuan saja di dalam kelas, tapi diharapkan siswa juga punya keterampilan, punya kemampuan kegiatan program profil Pancasila, di mana siswa diajarkan bagaimana berinovasi, membuat karya-karya, baik itu yang sifatnya karya seni, karya maupun bidang entrepreneur lainnya itu. Lama ini kan bagaimana siswa menghasilkan karya bisa ada life skill untuk menghasilkan nilai ekonomisnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Muhammad Irfansyah mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan SMP Negeri 2 Sampit. Sebab melalui festival sekolah banyak ilmu pelajaran dan pengetahuan yang bisa didapat oleh para siswa. Mengapresiasi ya kegiatan dari SMP Negeri 2 hari ini, yaitu berupa dalam rangka HUT Hari Guru dan Hari PGRI, mereka mengadakan bazar dan lomba-lomba untuk siswa. Saya sangat mengapresiasi karena inilah maunya pemerintah dalam kurikulum Merdeka itu. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di klasikal, tapi di sini juga ada pembelajaran. Di sini ada interaksi, ada jual beli, ada tawar-menawar, ada UMKM juga, ada lab skill juga ada. Jadi pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, dan ini saya sangat mengapresiasi lah. Dalam kesempatan tersebut, SMP Negeri 2 Sampit juga memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada sejumlah murid berprestasi yang telah mengharumkan nama sekolah dan daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Timur membentuk relawan pemadam kebakaran di kelurahan dan desa di Kecamatan Kota Besi. Relawan diharap dapat membantu mencegah dan menanggulangi peristiwa kebakaran di wilayahnya masing-masing. Pembentukan relawan pemadam kebakaran atau Redcar di desa dan di kelurahan di Kecamatan Kota Besi dilaksanakan pada Senin 27 November. Dalam pembentukan ini juga dilakukan pengukuhan relawan oleh Kepala Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur Hawianan. Total Redcar yang saat itu dikukuhkan berjumlah 78 orang. Mereka berasal dari 9 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Kota Besi, di mana setiap Redcar desa atau kelurahan beranggotakan minimal 6 orang.
Dibentuknya Redcar Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kota Besi sebab wilayah tersebut tergolong rawan terjadi kebakaran, baik itu kebakaran bangunan maupun hutan atau lahan. Selain dibentuk dan dikukuhkan, Redcar juga diberikan pelatihan materi dan praktik terkait macam-macam peralatan damkar serta cara penanggulangan berbagai jenis kebakaran, mulai dari kebakaran bangunan hingga kebakaran hutan atau lahan. Hawianan berharap Redcar yang telah dibentuk dan dilatih dapat membantu Damkarmat Kota Waringin Timur dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi. Melihat situasi seperti Kota Besi ini termasuk perumahannya juga cukup padat, sehingga ini juga dinilai agak ada rawan terjadi kebakaran, sehingga untuk membantu Dinas Pemadam Kebakaran perlu dibentuk relawan, dan bukan hanya dibentuk, hari ini langsung diberikan pembinaan, pelatihan, memberikan pengetahuan tentang bagaimana penanganan kebakaran, baik kebakaran bangunan maupun kebakaran hutan dan lahan. Camat Kota Besi Gusti Mukafi mengatakan pihaknya menyambut baik pembentukan Redcar Desa dan Kelurahan, terlebih ia menyadari jika Kecamatan Kota Besi dengan banyak bangunan padat dan banyaknya lahan gambut, maka potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi. Kami sampaikan ada 3 desa yang sangat rawan sekali, yaitu Hanjalipan, kemudian Kandan dan Palangan. Ini gambutnya cukup tebal di sana. Ya. Selain memang lahan, ada juga pemukiman warga yang kemarin sempat terbakar ya, di RT 1 Kelurahan Kota Besi Hulu. Jadi di Kota Besi ini ada 2 kelurahan dan 9 desa. Semua hadir. Yang disampaikan Pak Kadis tadi, jadi 1 kelurahan, 1 desa itu 6 relawan. Dengan adanya kegiatan semacam ini, teori diberikan langsung kepada praktik di lapangan, ya, mendukung untuk nanti tim-tim yang akan turun langsung ke lapangan. Hingga saat ini baru sebagian desa dan kelurahan di Kota Waringin Timur yang telah dibentuk Redcar, terutama pada wilayah rawan kebakaran. Namun begitu, Dinas Damkarmat terus berupaya agar seluruh desa dan kelurahan di Kota Waringin Timur memiliki Redcar. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 366 eksemplar koleksi buku baru dari berbagai judul dan tema secara resmi dilaunching pada peluncuran buku baru tahun anggaran 2023 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispursip Kabupaten Kobar, Selasa 28 November 2023. Launching kali ini dihadiri anggota DPRD dan juga PJ Bupati Kobar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Barat secara bertahap terus melakukan pemenuhan standar nasional perpustakaan setiap tahun. Dan dengan pemenuhan standar tersebut, maka diharapkan kebutuhan masyarakat akan literasi bermutu dapat difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Barat. Salah satunya dengan terus menambah koleksi buku baru dan juga meningkatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Pada hari ini, pihak Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Barat kembali merilis sebanyak 366 buku baru dari berbagai judul, tema, dan penerbit. Peluncuran buku baru tersebut dihadiri PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rosehan Pribadi, serta dihadiri anggota DPRD Kota Waringin Barat Ade Ridho Hadi
dan Kepala BKPSDM Kota Waringin Barat Aida Lailawati. PJ Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa penting untuk menanamkan kebiasaan membaca sejak dini, di mana menurutnya anak-anak harus dibiasakan membaca sesuai bakat dan minatnya. Jangan hanya sibuk bermain di media sosial saja, karena diakui tingkat literasi masyarakat di negara kita hingga kini sangat kecil. Selain peluncuran 366 buku baru, pada acara kali ini dilakukan pembagian hadiah bagi para pemenang lomba karya tulis dan juga penyerahan bantuan hibah buku bagi sejumlah perpustakaan sekolah dan desa di Kota Waringin Barat, di mana penyerahan dilakukan oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat, Kepala Dinas Perpursip Kota Waringin Barat, dan anggota DPRD Kota Waringin Barat Ade Ridho Hadi, serta Kepala BKPSDM Kota Waringin Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Barat meluncurkan buku baru dengan berbagai tema, judul dengan jumlah eksemplarnya 366 eksemplar. Perpusda diberikan peran untuk meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, koleksi buku itu merupakan salah satu daya tarik di dalam pengembangan perpustakaan. Artinya, dengan adanya setiap tahun pemerintah daerah menambah koleksi bukunya, diharapkan masyarakat Kobar semakin tertarik berkunjung ke perpusda. Paradigma perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi maksudnya kita bagaimana berbagai macam cara berusaha agar masyarakat itu berkegiatan di perpustakaan. Makanya ada taman bermain dari buat anak-anak, kemudian kita punya kelas berbagi buat orang tuanya dan seterusnya supaya orang semakin tertarik berkunjung ke perpustakaan. Kita harapkan dengan ketertarikan ini mereka akan membaca. Dan kita harapkan tingkat kegemaran membaca masyarakat kabupaten kita ini semakin hari semakin baik dan semakin tinggi. Kegiatan peluncuran buku baru diakhiri dengan pemotongan pita oleh PJ Bupati, sekaligus meninjau ruang perpustakaan dan melihat koleksi dan fasilitas yang ada di dalamnya. Tim Liputan, SBTV. Keluarga korban meninggal akibat sambaran buaya meminta agar masyarakat tidak memanfaatkan kejadian yang menimpa keluarga mereka untuk meminta sumbangan untuk korban tanpa koordinasi. Selain itu, keluarga juga meminta untuk menghentikan berita yang simpang siur. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Habil, bocah 10 tahun yang menjadi korban sambaran buaya, hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu 25 November 2023 lalu. Keluarga korban bocah 10 tahun yang disambar buaya meminta agar masyarakat tidak memanfaatkan momen kejadian yang menimpa keluarga mereka untuk meminta sumbangan untuk korban. Dalam hal ini, Basuri selaku kakek korban mengatakan, dirinya meminta tolong berita yang simpang siur agar dihentikan dan juga jangan ada pihak yang terkait meminta sumbangan yang semestinya tidak diinginkan oleh keluarga tanpa berkoordinasi. Selain itu, dirinya menegaskan jika ada pihak yang ingin memberikan sumbangan agar langsung datang ke rumah almarhum. Buaya penangkapan itu cucu saya, tolong berita yang simpang siur itu tolong disetopkan. Jangan ada yang istilahnya pihak yang terkait ataupun meminta sumbangan yang semestinya tidak diinginkan kami. Kalau yang pihak yang mau menyumbang, silakan datang ke tempat alamat almarhum. Itu ya, harapan kami itulah kepada pihak yang terkait dari musibah ini. Selain itu, Basuri menambahkan pentingnya koordinasi dengan pihak keluarga dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan permintaan sumbangan sosial tersebut atas kepentingan pribadi. Muhammad Iksan, SBTV.
Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.